Ngopi sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Program persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan Disway Kaltim. Dan kita sudah memasuki segmen ketiga dari episode kelima dengan tema wanita dan keluarga. Kalau di segmen 1 dan 2 kita sudah membahas mengenai wanita, ada juga menyentil mengenai keluarga. Kita mau melihat seperti apa peran seorang wanita hebat ini bagi keluarga mereka, dan ada drama apakah dengan sosok wanita-wanita hebat yang ada di sebelah saya ketika menjadi seorang nahkoda di keluarga mereka. Yang pertama, Bu Ismi, menjadi seorang chef, baik itu memasak ayam goreng ataupun juga sayur lodeh. Adakah drama sebagai seorang nahkoda di dapur? Silakan Bu Ismi, mungkin bisa ceritakan ke Sobatkom yang ada di rumah. Ya, tadi sebelum ke dramanya, resep memasak ya, supaya netizen di rumah ya. Benar. Jadi memang mesti harus dengan perasaan ya, dengan cinta. Jadi bisa jadi sewaktu-waktu kalau kita memasak tiba-tiba misalnya ayahnya putranya, loh ini kok enak betul ya, oh iya tadi mama masaknya dengan cinta gitu. Terus kalau tiba-tiba wah ini kok kayaknya kok gimana ya gitu ya, itulah mamanya lagi marah-marah ya. Iya itulah. Ya jadi apa namanya kira-kira seperti itu gitu. Jadi kebetulan juga kan di masa pandemi COVID ini kita yang apa namanya yang membantu di rumah. Benar. Itu kita istirahatkan karena memang kita juga nggak tahu aktivitasnya nanti di luar rumah seperti apa, ada rasa ketakutan seperti itu gitu. Kemudian apa namanya ada dua yang apa namanya yang membantu kita di rumah tangga, jadi semuanya kita istirahatkan, jadi semuanya kita kerjakan sendiri gitu. Apa namanya pernah ada satu kejadian, saya punya putra kan 4 ya, sudah punya cucu bakal 4. Oke, hampir lupa nih ngitung cucunya berapa. Anaknya 4 dan cucunya bakal 4 nih ya, berarti ya. OTW ya yang ya, keempat OTW, ya? Tar lagi deh akhir-akhir bulan 1. Okay. Yang keduanya cucunya 3 gitu. Nah terus yang di rumah ini yang masih kuliah sama yang SMA. Okay. Jadi semua kerjaan itu kan kita bagi, ada hal-hal yang kecil-kecil itu juga dikerjakan sama yang putri saya yang masih mahasiswa gitu. Nah itu pernah ada kejadian. Apa namanya ini penting, jadi bisa itu karena biasa. Benar. Karena kan anak-anak zaman sekarang mohon maaf nggak seperti tapi tidak ya? Semua loh ya pemirsa, ntar ada yang mungkin nggak seperti itu. Ini kebetulan di saya aja. Jadi apa namanya itu merebus air, terus habis airnya direbus mau dimasukkan di termos. Waktu diangkat itu apa ya, jeblos kena kakinya. Saya udah selesai kan, saya habis udah selesai makan malam, udah selesai, saya di kamar lah santai-santai, saya baca-baca gini, terus saya denger aja ribut-ribut, apa ya ribut-ribut gitu kan, apa ini ribut-ribut, tapi saya kok nggak peduli karena saya pikir nggak apa-apa gitu. Ternyata suami saya, ini loh tuh anaknya ini loh kena air panas kakinya ini loh. Oh iya, wah saya kaget kan, kaget, waduh saya nggak tahu lagi udah gimana nih. Apa jurusnya nih mau apa-apa gitu kan, karena nggak teriak-teriak kan, sakit bener air dari ini. Udah gitu sambil buka ini apa namanya handphone. Ini untuk siram air panas apa ya ini udah di Google ya. Siramin madu, habis madu siramin air panas, disiramin air dingin gitu kan. Sambil nunggu juga apa namanya di pesan online obatnya. Ya sambil dibaca-bacain doa, berdoa. Alhamdulillah udah apa namanya udah nggak panas lagi, udah oke, alhamdulillah nggak melepuh lah, nggak itu. Nah itu jadi saya bilang dengan anak-anak itu pentingnya kita belajar. Benar. Jadi biasa kan, mestinya ya itu tadi ada teknik, ada cara kan, mestinya. Benar. Kalau kita menuangnya seperti apa, bawanya seperti apa, tuh kebetulan musibah juga ya, begitu ngangkat gitu jatuh terus ke kaki seperti itu Mbak Leli. Oke, jadi memang sebagai seorang wanita pun dituntut untuk serba bisa. Memang mau tidak mau itu adalah paradigma yang memang berlaku bahwa wanita itu harus serba bisa, sekalipun dia menjadi seperti yang dikatakan oleh Ceferi, ibu rumah tangga, ataupun dia wanita karir, ataupun dia menggeluti dua-duanya karena dia menjadi seorang ibu juga, istri juga, dan juga harus mengurus dirinya sendiri. Itu cerita menarik dari Bu Ismi tadi, sempat tidak peduli ternyata malah ada anggota keluarga yang tertumpah air panas dan mau tidak mau harus gerak cepat untuk harus seperti apa. Nah kalau Ceferi sendiri seperti apa sebagai seorang pengusaha?
sebagai seorang ibu dari berapa anak, Cek Ferry? 3. Oke, 3. Harus juga bekerja sebagai seorang istri, harus juga merawat diri sebagai wanita di era modern ini, itu seperti apa? Semuanya sih menurut saya balance ya. It's all about balance. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan, kembali lagi kepada posisi kita. Bermain cantik, bukan bermain cantik ya, tapi ya kita bisa menyeimbangkan, kita bisa membagi waktu. Tidak baik segala sesuatu itu yang terlalu berlebihan. Segala sesuatu harus balance, sedang-sedang saja. Ya, jadi mungkin challenge-nya sih, tantangannya itu ya kitanya aja harus ya bangun lebih pagi dari yang lain. Anggota keluarga lain kita harus bangun lebih pagi karena kita perlu waktu untuk persiapan diri kita. Di samping itu kita juga harus, karena kan untuk kita bangun di awal pagi-pagi itu pertama kita berdoa ya, kita bermeditasi atau berdoa itu untuk buat kebutuhan spiritual kita sendiri. Kemudian kita juga harus dengan bangun pagi itu kita bisa, saya sekarang mulai berolahraga, jadi pagi-pagi bangun olahraga, jalan, minimal jalan, karena masa pandemi ini kan harus sering jemur matahari ya, untuk asupan vitamin D, itu pun kita harus lakukan. Nah, untuk apa sih kita melakukan hal-hal itu? Karena itu sebenarnya dengan kita melakukan hal itu sebenarnya juga ibadah, karena kita juga menjaga tubuh kita, jiwa dan raga kita, yang mana kita ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi kita kemudian pulang dari olahraga, kita ada waktu, kita berbenah-benah semua, sehingga kita juga tampil, bahasanya Bu Leli tadi, wanita modern. Kita dandan, kita tampil cantik, tidak perlu mahal-mahal, tapi kita bisa tampil dengan setelah kita selesai olahraga kan aura kita semua, kita kan dapat oksigen, peredaran darah kita lancar semua, kita jadi fit, fresh, dan kita siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan itu pun juga di mata suami pun akan melihat bahwa kita tetap menjaga kondisi kita. Karena saya mau memberi satu statement, seandainya kita sudah berumah tangga pun tetap jaga penampilan kita. Jadi sehingga itu pun dibutuhkan, karena kenapa? Itu pun sangat dibutuhkan dalam satu pernikahan. Nah, anak-anak juga akan melihat kalau kita juga tampil just the way it is, tapi tetap ya cantik lah. Dan juga kita bekerja, teman-teman di pekerjaan semua juga akan melihat, itu adalah satu nilai, satu value yang tidak boleh terlepas dari semua itu. Nah, kemudian kita bekerja, kita tahu jamnya makan siang, jamnya pulang, semua harus punya waktu, quality time bersama anak-anak kita. Jadi kita tahu perkembangannya mereka, apalagi anak-anak saya sudah mulai ABG ya. Jadi kita duduk di situ dan mereka akan melihat ada kita di samping mereka, karena waktu ini tidak pernah mundur ke belakang, tapi waktu akan berjalan terus, dan tetap menikmati waktu bersama anak-anak kita, karena itu pun akan menjadi satu value buat mereka dan mereka akan ingat terus. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan Bu Ismi dan juga Cek Ferry dari Devi Alamsyah. Pertanyaannya, apakah perempuan hebat itu harus bisa berperan sama dengan laki-laki atau seperti apa? Boleh dijawab oleh Bu Ismi terlebih dahulu? Iya, artinya kalau perempuan hebat itu kan kalau misalnya seperti kita diberi tanggung jawab nih gitu ya.
kita akan dikatakan hebat apabila kita bisa mengemban tanggung jawab itu dengan baik, kan seperti itu. Benar. Jadi artinya definisinya sama, artinya dipersamakan laki-laki itu. Kalau saya melihatnya apabila kita diberikan tanggung jawab, kita bisa menyelesaikan dengan baik, mengerjakan dengan baik, gitu kan? Itu kan kita berhasil gitu. Kalau kita berhasil tentu ada nilai plusnya, berarti kita bagus gitu ya. Jadi kalau bilang terlalu hebat, saya agak risih juga lah ya. Artinya paling tidak misalnya kita ada amanah, terus kita dipercaya gitu, kita bisa menjalankan dengan baik gitu. Nah ini kalau kita berhasil gitu kan, seperti tadi lah cerita tentang bagaimana pendapatan itu surplus gitu kan. Nah itu artinya ini prestasi, berarti kita kerjanya bagus, bertanggung jawab. Jadi seperti itu, jadi ukurannya seperti itu. Oke, kalau Chef Heri menanggapinya seperti apa? Apakah perempuan hebat itu harus bisa berperan sama dengan laki-laki atau seperti apa? Kalau menurut saya sih bukan kompetisi ya. Saya tidak akan menganggap sebagai kompetisi perempuan harus sehebat seperti laki-laki atau bagaimana, tidak. Tetapi ada bahasa seperti kita penolong atau kita saling melengkapi. Nah, kadang-kadang ada pekerjaan yang mungkin tidak ada figur seorang laki-laki gitu ya, dan kita dituntut misalnya gitu untuk melakukan. It's okay. Seperti tadi Ibu Ismi ada ngomong, setiap kali kita mendapat satu tanggung jawab, satu project ya Bu ya, satu project, satu assignment, tanggung jawab, lakukanlah itu, selesaikan itu. Ini selesaikan dengan baik ya Bu ya, dan kita berpikir gimana cara meresponi, solusinya apa. Jadi kembali bukan dibilang kita harus seperti laki-laki, bukan kompetisi. Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ismi tadi, boleh hebat, boleh keren, asal berprestasi sesuai dengan cangkupannya. Dan dengan apa yang sudah disampaikan Chef Heri tadi, bagaimana kita juga menjadikan kehebatan ini bukan sebagai kompetisi, tapi bagaimana kita saling melengkapi, dari pihak seorang wanita ini menjadi pelengkap di keluarganya. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita di Ngopi Sore episode kelima dengan tema wanita dan keluarga ini, kita mau mendengarkan harapan dari Bu Ismi sendiri dan juga Chef Heri tentang sosok wanita dan juga keluarga, khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Ya, kalau saya sih kita harus menjadi diri kita sendiri ya. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri gitu. Artinya setiap seseorang wanita tentu sudah dianugerahi segala sesuatu yang melekat dalam dirinya gitu. Jadi kita harus mengeksplor apa yang kita punya gitu. Jadi kalau kita natural aja, menjadi diri kita sendiri, tidak dibuat-buat gitu kan, insya Allah itu akan akan keluar dengan sendirinya. Kita melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Saya pikir seperti itu. Oke, kalau dengan Chef Heri seperti apa untuk wanita-wanita hebat yang ada di Kalimantan Timur, wanita-wanita hebat, terutama para sobatkom yang juga mendengarkan acara ini, apa sebenarnya yang ingin disampaikan untuk wanita dan juga bagaimana untuk para keluarga yang ada di sana? Saya setuju dengan pendapat Ibu. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ya Bu ya. Tadi Ibu Ismi ada bicara tentang jadilah diri kita sendiri. Benar banget, kita harus menjadi diri kita sendiri. Bukan masalah hebat-hebatan dalam hal ini, karena kita ini seorang wanita. Kadang kita juga pakai perasaan ya Bu ya, kadang pakai perasaan. Tapi gini, ada masa di mana kita capek, ada masa di mana kita melakukan kesalahan, ada masa di mana kita lelah. Karena tugas kita bukan cuma memikirkan diri sendiri, tapi banyak sekali tanggung jawab kita. Nah, saya cuma mau memberi tambahan di sini. It's okay. Ada masa di mana kita merasa kita capek, kita merasa kita lelah, it's okay. Karena kita manusia. Dan kita kita jangan merasa tertuntut kalau kita harus melakukan semuanya perfect. Kadang kita jatuh, it's okay. Kadang kita capek, kita pengen istirahat, it's okay. Salah sedikit, it's okay.
tetapi besok bangkit lagi. Karena itulah seorang wanita ya, dan kita just be who we are dan jalanin hidup ini apa adanya. Karena di belakang kita ya seperti tadi dibilang, kita ini penolong. Benar. Jadi kita sendiri untuk bisa menolong suami kita dan menjadi teladan buat anak-anak kita, kita ya harus men-charge diri kita dulu. Kita harus memfuel, meloading ya, memberi kekuatan kepada diri kita dengan apa? Satu hal lagi sih buat para wanita ya di Kalimantan Timur ini, kita harus mempunyai satu balance kesehatan secara spiritual dan juga fisik ya Ibu. Karena dengan spiritual kita dekat dengan pencipta kita akan menjadi lebih bijak dan kita akan tahu mana harus mengambil keputusan yang baik. Kadang-kadang kita salah, nggak masalah. Besok akan menjadi hari yang lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya teman-teman dan juga sobat. Sedikit boleh. Dan ternyata Bu Ismi mau menambahkan, kalau kita bicara wanita dan keluarga ini memang tidak ada habisnya. Silakan sedikit ya. Untuk perempuan muda, artinya kita harus berani mencoba ya. Jadi berani mencoba. Tadi kalau misalnya apakah kita harus sehebat laki-laki seperti itu. Jadi gini, jangan ada keseganan itu atau merasa bahwa kita ini kan wanita gitu ya, nanti kita sulit gitu, seperti ini, enggak. Jadi artinya kalau kita melihat misalnya kiprah-kiprah wanita yang sudah mendapat kepercayaan di eksekutif, legislatif dan lain-lain, pengusaha dan lain-lain, atau pengusaha-pengusaha muda wanita lainnya, nah itu udah bisa kita jadikan langkah semangat bagi kita lah ya, untuk mendorong kita bagaimana kita untuk maju ke depan gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus dicoba, kemudian belajar, semangat gitu. Tadi Ceperi juga bilang bisa salah, bisa jatuh, tapi nggak apa-apa, kita bangkit lagi seperti itu. Karena memang proses untuk sampai ke puncak itu kan tidak menaik tangga tidak selalu mulus ya. Semakin tinggi memanjat pohon, semakin kencang anginnya gitu. Tapi bukannya anginnya kencang terus kita langsung turun aja kan, nggak naik pohon gitu. Jadi itu pesannya untuk perempuan-perempuan yang lain, bahwa nggak usah dipikir deh tantangan, yang penting maju terus, coba terus, belajar, insya Allah sukses. Amin. Terima kasih tentunya Bu Ismi, terima kasih tentunya juga Ceperi. Kita harapkan semoga wanita dan juga keluarga menjadi dua hal yang menjadi suatu panutan di Kalimantan Timur ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan membacakan sedikit kata bijak yang tadi sempat saya searching, bahwa wanita yang cantik dalam kesederhanaan itu adalah wanita yang memiliki cantik sebenarnya dari dalam hati. Wanita memanglah hebat. Satu di antara buktinya, saat dia menangis, ia tetap masih dapat berkata, saya tidak apa-apa. Dan bahagia itu sederhana ketika bisa melihat keluarga yang masih diberikan kesehatan dan masih bisa berkumpul bersama mereka di tengah-tengah perjuangan. Dan tentunya ini menjadi akhir dari episode kelima Ngopi Sore, tepat di hari ini Kamis 18 Februari 2021. Tentunya terima kasih untuk Sobatkom yang sudah mengikuti acara ini, dan jangan lupa bahwa di setiap hari Kamisnya akan ada episode-episode yang menarik lainnya masih di Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sama dengan Disway Kaltim. Akhir kata, saya Liliana Andriani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.